Oke, lalu ada namanya change of character. Ini merupakan struktur market yang menggambarkan perubahan struktur bullish ke bearish atau sebaliknya. Ya, ciri-ciri ini dapat dideteksi ketika harga bergerak berlawanan arah tren. Dengan kata kunci, turun lebih rendah dari titik lembah tertinggi terakhir, lower low, jika karakter itu berubah dari bullish menjadi bearish, atau naik lebih tinggi dari puncak terendah terakhir, higher high, jika karakter berubah dari bearish menjadi bullish. Oke. Oke. Silakan ya, jika ada yang bingung silakan ditanyakan ya. Oke. Nah, jadi ini adalah break of structure. Ini adalah gambaran break of structure. Oke. Ya, jadi ada L1 dan ketemu high 1. Di sini ada yang namanya inducement. Lalu ketika break of structure, maka ketemu H2. Oke. BOS itu singkatan dari break of structure. Terjadi jika hanya harga melaju naik break H1. Oke. Saya ulang, break of structure ini ditulis ketika harga melaju naik break H1. Oke. Kita turunkan lagi, lalu bagaimana saya bisa mendapatkan H1? Kok bukan di sini H1? Kok bukan di sini H1? H1 terbentuk jika hanya ada inducement. Oke. Apakah itu inducement? Inducement ini adalah swing manipulasi. Ya. Swing manipulasi. Yang mana bisa disebut swing manipulasi? Dalam gambaran lain seperti ini, saya gampangnya mengatakan, oke, ini swing manipulasi, ini swing manipulasi, ini swing manipulasi. Oke. Inducement terjadi jika salah satu swing manipulasi itu di break. Catat ya, salah satu swing manipulasi itu di break. Oke. L2, nah ini L2 nih, kita ngomong L2 ini. Terbentuk hanya jika telah terjadi BOS atau break of structure. Dengan kata lain, H1 ini di break. Oke. Ya. Jadi L2 baru ketemu jika H1 ini di break. Nah, pertanyaannya, kapankah terbentuk H2 sama dengan syarat terbentuknya H1? Pertanyaan saya, apakah H2 ini sudah ketemu? Tolong dijawab di chat box. Saya ingin tahu apakah Anda mendengarkan atau tidak. Pak Jetro belum, Pak Ardo belum. Yang lain bagaimana? Belum. H2 belum ada beli. Oke. Yang lain belum? Belum. Oke. Siap. Gus. Artinya concern, ya. Artinya H2 ini belum terbentuk. Karena apa? Karena belum terjadi inducement. Oke. Ya, simpel kan? Diulang-ulang ya, diulang-ulang.
Ya, diulang-ulang. Oke, sebentar ini sepertinya biar gampang saya klik slide. Sebentar ya, sebentar. Oke, ya. Nah, jadi ini ya. Nah, H2 terjadi jika sama seperti kejadiannya H1. Kita baru dapat H2 jika inducement kita sudah dapatkan. Oke, pertanyaan saya, apakah saya bisa menulis L3 di sini? Silakan dijawab di chat box. Atau mau pakai mic juga nggak apa-apa. Apakah saya sudah bisa menuliskan L3 di sini? Belum beli. Belum. Oke, yang lain? Belum ada L3. Bisa, Coach. Bisa. Oke, belum. Siapa lagi nih? Oke. Jawabannya adalah belum. Ya. Kenapa belum? Ya, karena tunggu break of structure dulu. Tunggu H2-nya di break dulu. Barulah ketemu di sini yang namanya L3. Belum ya. Konsen ya. Belum. Belum bisa. Belum bisa kita tulis L3 sama seperti L2. Kapan ketemu L2? Karena sudah terjadi break of structure. Maka kita sudah bisa menulis L2. Oke, H2 ketemu saat kita sudah menemukan inducement. Oke. Dan L3 ketemu jika kita sudah menemukan break of structure. Iya, betul Pak Jetro. Jika sudah break of structure, artinya H2 ini di break, ya, barulah kita nanti akan ketemu L3. Nah, oke. Ini adalah pemahaman-pemahaman dasar ya. Jadi ini hal-hal dasar, belum yang teroptimisasi, belum. Ya, kalau nanti ngomong soal teroptimisasi, itu nanti akan ada rentangnya berapa, itu lebih ke sana nanti. Ya, ini pemahaman dasar market structure dulu nih, ya, yang perlu kawan-kawan pahami. Ya, nah dari nanti kalau kita ngomong optimisasi itu bisa jadi nih rentang inducement itu seberapa panjang, itu ada hasil optimisasi namanya. Oke, nah pertanyaan saya berikutnya, ini kan break of structure. Pengertian tadi break of structure adalah jika struktur itu berlanjut. Kapan saya bisa katakan jika struktur ini berganti ke biris? Setelah melewati L2 beli. Oke, Pak Ardo, setelah melewati L2, yang lain setuju? Setuju, oke, Bu Devi setuju, ya.
Jadi setelah melewati atau break L2, ya, itu adalah karakternya berganti dari bullish menjadi bearish. Oke, dari bullish menjadi bearish. Ya, itu syaratnya. Nah, ini dia. Change of character. Kondisi terjadinya perubahan tren dari bullish ke bearish atau sebaliknya. Syaratnya jika bullish ke bearish, maka low-nya, low yang terakhir, ya, yang benar-benar ketemu low, itu di breakout. Ya, bukan break ya, breakout. Oke. Lalu jika dari bearish ke bullish, maka high yang terakhir itu di breakout, bukan breakout. Oke, sampai di sini ya. Saya akan coba test case. Oke, saya akan coba test case. Baru setelah ini nanti kita akan lanjut ke yang lebih dalam lagi, inducement. Nah, beda break dan breakout. Break itu cuma ekornya saja, tidak close di bawah low-nya. Ya, jika itu low ya. Tapi breakout itu close di bawah low-nya. Oke, clear ya? Nah, sekarang saya coba test case. Nah, yang punya problem, yang kemarin ikut Zoom yang minggu lalu, ya, yang punya problem, jika sudah coba cari-cari, silakan info ya. Jadi kita sambil apa namanya, sambil menjelaskan, saya sambil menjelaskan ya. Oke, ini saya akan coba pakai paint, kita test case dulu ya. Nah, oke, kawan-kawan, dari sini pertanyaan saya, trennya naik atau turun atau ranging? Silakan dijawab. Selama belum breakout di paling tinggi masih bearish ya, Bu. Pak Abdul beres. Bu Devi ranging. Ya, sideways ranging. Oke, yang lain bagaimana? Ranging. Ya. Nah, oke. Kalau mengatakan ranging atau tidak ranging itu melihatnya dari mana? Pertanyaan saya pertama adalah, di mana high, di mana low? Saya kasih angka 1, 2, 3, 4, 6. Oke, lalu 7,
Apa? 9. Nah, kawan-kawan coba ketik, misalkan nih, 1 high, 2 high gitu, misalkan 3 low. Nah, coba dibuat kayak gitu, coba diketik ya. Saya ingin tahu. Oke, ya. Coba diketik. Misalkan 1 high, 2 high, 3 low gitu misalkan ya. Diketik aja, nggak apa-apa. Nah, Bu Eni ngomong sudah cok beli, cuma belum ada high dan low. Ini kelamaan ini nggak belajar ini Bu Eni ini. Ya, terus apa? Terus 1 Pak Jetro 1 high 6 low. Oke, Pak Septian 1 high 6 low. Oke, yang lain bagaimana? Udah bull. Oke, Pak Watson udah bull. Oke, ya. Yang lain bagaimana? Nomor 2 high, nomor 3 low. Nomor 2 high, 3 low. Sana 5 low. Oke. Yang lain bagaimana? 1 high 6 low. Oke. Pak Ardo bagaimana Pak Ardo? 1 high, 3 low, 2 high, 5 low, 4 high, 6 low. Oke. Ya. Oke ya. Jadi dengan melihat seperti ini saja, simpelnya begini Bapak Ibu. Artinya, yang bisa kita katakan high dan low dari pandangan ini adalah, nih, satu yang jelas high karena itu memulai dong. Ya, kalau Bapak Ibu tadi perhatikan mengenai apa yang saya jelaskan, ya, satu ini kan sudah pasti high karena baru memulai, ya. Artinya kalau kita ngomong low, nomor 3 low dasarnya apa? Tanahnya lembah? Bukan. Oke. Nomor 5 low dasarnya apa juga? Karena hanya lembah, berarti bukan. Kalau saya uh, uh, menolak nomor 3 low, artinya nomor 2 bukan high dong. Nah, yang manakah low? Maka kembali ke syarat tadi. Jika sudah ada swing manipulasi yang di break. Di manakah swing manipulasi? Asumsinya jika ini adalah swing, dan ini di break, maka inilah 2, 3, 5, 4, 6 itu adalah swing manipulasi. Maka ini adalah apa? Inducement. Maka ini adalah low. Ini memang semua adalah high dan low ya. Tapi kita ngomong yang di sini adalah high original, low original. Ya. Jadi yang mana kita bisa pastikan menjadi high original dan low original. Ketika kita sudah melihat adanya inducement atau salah satu swing manipulasi yang di break di sini, maka itulah yang bisa kita katakan sebagai swing manipulasinya, dan nomor 6 ini menjadi low-nya. Oke? Nah, tadi ada yang bilang ini ranging, trennya sideways. Oke. Saya sempat mengatakan di awal, jika kita memahami break of structure dan change of character, pemahaman ranging itu adalah menjadi bagian dari salah satu entah itu bullish atau bearish. Maka dalam hal ini secara major dia itu turun kawan-kawan. Secara major itu turun
trennya. Oke. Dan kondisi ini adalah minor. Ya, minor. Mayornya turun, minornya lagi naik. Tetapi jika kita ngomong keseluruhan, kita sedang mengatakan bahwa tren ini sedang turun. Ya. Dan harga ini sedang mencari atau melakukan koreksi. Oke. Ranging itu adalah bagian ya, bagian dari tren turunnya atau tren naiknya. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Jika ada pertanyaan, Beli, izin tanya, Beli. ya silakan Pak Denny. Itu yang ngebreak yang 4 itu disebutnya break of structure atau inducement ya, Beli? Nah, balik lagi. Apa tadi syarat break of structure? Nah, sebelum ke sana, apa dulu pengertian break of structure yang Pak Denny tadi pahami? Break of structure. Apa yang kira-kira Pak Denny pahami tadi ketika memahami break of structure? Nggak apa-apa, sepemahamannya aja. Ngebreak swing manipulasinya. Oke, saya luruskan ya. Break of structure itu adalah bagaimana struktur itu dilanjutkan. Itu break of structure. Nah, struktur ini sedang kemana? Struktur ini sedang biris. Bearish. Oke. Struktur ini sedang biris, turun. Oke. Nah, kenapa saya tahu struktur ini biris? Karena saya sudah mendapatkan high, saya sudah mendapatkan low. Oke. Saya sudah mendapatkan high, saya sudah mendapatkan low. Ketika saya sudah tahu high dan low, dan ini sedang turun strukturnya, ya, maka yang namanya break of structure adalah ketika low ini di break. Bayang nggak? Kita ketika menemukan high dan menemukan low, dalam kondisi yang lagi turun, maka mindset kita sedang turun. Yang namanya break of structure, ketika low ini di breakout ya, di breakout. Di breakout artinya struktur penurunan ini dilanjutkan. Masih bingung kira-kira Pak Denny? Paham sih, Beli. Ya, Pak Denny? Bukan Pak Denny, Beli. Aku Jetro. Oh, oh ya, sorry. Oh, iya, Pak Denny saya kira tadi nanya. Oke, Pak Jetro, ini ya, lengkap ya. Iya. Oh, ini Pak Denny nanya ini, apakah mungkin koreksi melebihi di nomor 1? Jika koreksi melebihi di nomor 1, apakah namanya? Silakan. Change Yang of character. change of character. Jadi ketika dia sudah melebihi 1, dia sudah ganti karakter. Oke. Ketika dia sudah melebihi 1, dia sudah ganti karakter. Dari biris ke bullish. Nah, oke. Yang saya ingin
Insight-nya dari sini apa? Ketika Anda mengetahui karakternya lagi miris, apakah yang akan Anda lakukan planning-nya? Open sell. Dari sel. Cari peluang sell. Ya. Cari peluang sell. Oke? Artinya ketika Anda mencari peluang sell, posisi spekulasinya lebih rendah daripada posisi daripada peluang buy. Potensinya lebih tinggi sell-nya daripada buy-nya. Oke. Dengan kata lain begini, ya. Ketika saya sudah tahu ini barang lagi ngetren, ya, entah itu barangnya apa lagi ngetren, saya hanya akan mencari peluang untuk karakter barang itu saja. Ya. Anda karena Anda sudah tahu barang yang itu lagi ngetren, misalkan apa nih, iPhone 15. Nah, iPhone 15 itu lagi ngetren, itu aja yang Anda cari. Bukan melangkah ke iPhone yang lain. Kapan Anda tahu iPhone yang lain mungkin lagi ngetren? Jika ini karakternya berganti. Atau yang kedua adalah jika dia membuat breakout structure turun. Maka ketika breakout structure turun, maka ada iPhone keluaran terbaru nih. Ya. Sebelumnya iPhone 15. Mungkin besok ada iPhone 100 mungkin. Itu barang yang versi terbaru mungkin. Mindset-nya ke sana, ya. Jadi jangan hanya melihat dari candle, tapi kita bawa mindset itu menjadi sebuah mindset bisnis. Nah, ini juga akan menolong Anda ketika Anda tahu nih barang apa yang lagi ngetren, ya. Dan ketika itu koreksi, Anda tahu itu adalah koreksi. Itu adalah diskon. Ya. Itu adalah diskon. Misal harga tanah. Jangan ngelihat turunnya ya. Kita lihat trennya. Harga tanah ini lagi ngetren, kita tahu harga pasarnya barangkali berapa? 100 juta per meter persegi. Ternyata ada yang jual harga miring nih. 50 juta. Anda tahu harga tanahnya lagi 100 juta. Ya berarti Anda berani dong melakukan transaksi. Ya. Nah, sama seperti itu. Ketika kita sudah tahu di barang apa yang lagi ngetren, kita cari diskonnya. Jadikan itu sebagai mindset bisnis ya. Jadi bukan hanya melihat angka, bukan hanya melihat candle-nya. Apalagi cuman terbatas hanya pada satu candle saja. Karena jika hanya berpatokan satu atau dua candle, ya, bisa jadi antara broker satu dengan broker dua mungkin akan rada-rada beda. Ya, yang nanti kawan-kawan bisa salahkan nanti broker, padahal enggak. Maka dari itu, ketika kita akan trade, struktur keseluruhan yang dilihat. Bukan hanya pada satu atau dua candle saja. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, ini digunakan di time frame mana? Kita tidak ngomong soal time frame dulu. Time frame itu fokusnya pada jarak tembak kawan-kawan. Ya. Jarak tempuhnya. Misal ini di time frame H1, ya, saya beri simulasi. Ini misalkan time frame H1. Pergerakannya seperti ini. Oke.
Nah, lalu ketika berada di angka 11 ini, kalian melakukan sell. Pertanyaan saya, exit-nya di mana? Exit stop loss dan exit taking profit-nya. Coba jawab di chat box. Misalkan nih, harga sedang turun. Saya mau melakukan transaksi di angka 11. Ya. Sebagai seorang pebisnis yang Anda tahu di mana tren diberubah di mana dan konservatif seperti apa, Exit seperti SL-nya di mana, TP-nya di mana? SL Ini 3. di atas 1, Sel di atas 1, TP-nya TP-nya? di 6. Oke, 6. Oke. SL-nya di atas 1, TP-nya dalam rentang tidak lebih dari Salah. nomor 6. Ya, gimana? TP-nya di 12. Salah. TP 12 SL 6. Salah. Ini siapa nih? Salah, Pak. Ya. Ya, jadi TP-nya jangan dibolak-balik. Ya. SL-nya ya di atas 1. Ya, maksudnya jangan tepat banget di 1 ya, kasih rentang ya karena ada kan spread juga kan. TP-nya jangan lebih dari nomor 6. Oke? Jangan lebih dari nomor 6. Nah, kenapa demikian? Karena dari sini bisa jadi naik lagi, bisa jadi. Ini adalah rentang yang konservatif. Nah, kalau hubungannya sama time frame, Anda trading di H1 ini, kan tembakannya sampai di nomor 6 ini. Jangan sampai taking profit-nya ngelihat ke H4, yang itu mungkin lebih jauh lagi. Atau taking profit-nya ngambil di daily, yang itu lebih jauh lagi. Beda cerita itu, beda pandangan. Ya, tapi bahwasannya market structure ini apakah bisa digunakan di time frame tersebut? Tentu bisa. Itu nanti kita akan ngomong soal top down analysis. Ya. Bagaimana kita mengaplikasikan analisa yang dari higher time frame ke lower time frame. Ya. Fungsinya top down analysis itu adalah agar ketika kita melakukan entry di market atau kita menentukan batasan, kita tidak salah dalam menentukan batasan yang tepat, tidak terlalu over, ya, tidak juga terlalu kecil, gitu loh. Sebagai contoh ini ya, misalkan ternyata nomor 6 ini adalah batasan dari time frame yang lebih besar, ya. Anda berharap nih taking profit-nya di bawah nomor 6, kan sudah nggak masuk akal, ya. Sudah ini menjadi batas konservatif, Anda pingin lebih lagi daripada nomor 6. Nggak masuk akal jatuhnya. Gitu loh. Ya. Makanya sering saya katakan, ketika kita ingin menggunakan time frame, salah satu time frame untuk trading, jarak tembaknya itu Tidur nak mending. jarak tembaknya itu hanya di time frame tersebut atau ke time frame yang lebih rendah. Itu gerak. Oke? Jadi jarak tembaknya itu hanya di time frame tersebut atau time frame yang lebih rendah. Oke. Lalu ini ada pertanyaan lagi. Tapi bisa ya Pak, buy di area sekitar 10, SL di bawah 8, TP di 4, TP di 4, TP di 4.
Bisa saja. Nah, itu ada kriterianya nanti ya. Bisa saja, ya. Nah, dengan seperti ini, misal nih, kan ini namanya minor, yang ini major. Ini fungsinya, kenapa Anda perlu tahu market structure. Jadi seperti yang tadi Pak Septian katakan, Anda buy di 10, taking profit-nya kan tahu nih, nggak lebih-lebih, nggak berharap taking profit sampai nomor 1. Ya. Taking profit-nya paling mentok sampai 4. Atau yang konservatif sampai 9. Jadi tahu gitu loh, ketika saya mau nge-buy itu, saya tahu nih jaraknya sampai mana exit-nya. Karena saya tahu ini pergerakannya masih Mayer bearish, bukan bullish. Saya hanya ingin mengambil kesempatan kecil, itu menggunakan minor trend. Gitu. Tapi mindset utamanya adalah, oke, saya akan ngambil sell nanti di angka sekian. Gitu. Ya. Nah, itu nanti akan masuk ke top down analysis. Jadi misalkan gini, daily ini Anda melihat seperti ini, turun. Ya. Anda akan jaga-jaga untuk entry di angka 11, sell. Ternyata harga masih di angka 10 secara daily. Kan nggak mungkin Anda akan sell kan? Nah, dari sana Anda akan melihat ke time frame yang lebih rendah. Tapi eagle view-nya, Anda sudah melihat, oh ini memang major, cuman ada peluang untuk naik. Ya. Jadi nggak ada bahasa bingung di market. Nggak ada. Ya. Tapi kalau masalah itu kena stop loss, segala macam, ya sudah. Gitu loh. Karena kita tidak bisa menghindari itu. Hanya saja dengan paham market structure ini, mempermudah kawan-kawan dalam melihat arah market ini kemana sih. Ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Li, saya mau tanya. Ya, silakan Pak Deddy. Eh, kita kan udah tahu nih kalau market ini bearish. Nah, lalu tadi kan beli kan bilangnya kan TP di angka 10 atau 12 gitu. Cuman karena mindsetnya di time frame berapapun kita udah tahu itu bearish. Nah, kadang saya kecelanya di situ tuh, saya keep terus ya kan. Akhirnya kena stop loss, terus dia itu lagi turun lagi beli gitu beli. Nah itu yang bikin breakout yang begitu, yang bikin kucing tuh, yang breaknya itu gitu beli. Sorry Pak, coba diulang. Saya agak kurang nangkap tadi. Dia kena breakout di mana? Coba diulang Pak. Kita kan udah tahu kalau ini marketnya bearish ya. Oke, Eh, makan biar. terus saya, Oke. terus saya ambil sell di nomor 13 beli. Nomor 13 di sini. Oke. Iya. Nah tadi kan beli Nah, bilang kan TP-nya jangan jauh-jauh gitu, jangan sampai ke nomor 6 ya kan. Nah karena mindset saya sudah di bearish gitu, saya keep. Gimana beli? Oke, ini itu juga hubungannya sama top down analysis ya. Oke, kita belum ngomong sampai top down analysis. Pertama, yang mesti kalau misalkan kita ngomong top down analysis itu gini. Kita lihat ini di time frame ini, misalkan time frame H1 sebagai contoh ya. Kita lihat juga pandangan di time frame daily. Ternyata daily itu ini nih nomor 6 ini, sehingga dia naik ini adalah membentur support. Oke. Support daily misalkan begitu. Ketika membentur support daily, hentakannya pasti hentakan daily dong, bukan hentakan H1. Kebayang nggak maksud saya? Jadi misalkan daily-nya seperti ini. Ini support. Harga sedang turun ini menuju support. Oke. Di time frame kecil, Anda melihat momentum seperti ini. Di time frame H1. Which is dia naik begini nih.
Nomor 13. Ini daily ya. Ini daily. Ternyata sampai di nomor 13, Anda pasang stop loss, harga nggak turun. Baru cuma sampai naik turun di sini, dia naik. Ya. Itu faktornya apa? Faktornya dia membentur support daily. Anda yang trade di daily, Anda tahu nih, saya akan menunggu buy di sini. Ketika membentur support daily, estimasi kemungkinan dia akan naiknya sampai mana? Kan bisa jadi sampai di sini. Itu yang saya maksud tadi hentakannya. Ketika kena di supportnya daily, itu potensinya bisa jadi sampai di sini. Dan Anda ngambil sell di sini. Ya. Salah nggak ngambil sell di situ? Nggak salah. Cuma ketika membentur support daily, hentakannya bisa lebih dari ini, maka pasti akan kena stop loss. Besar kemungkinan akan kena stop loss. Ya, besar kemungkinan dia akan kena stop loss. Dia akan ngambil, bayangan daily ya, dia akan kena ini, dia akan naik, baru sampai di atas, barulah dia akan mungkin drop lagi. Entah itu dia membuat distribusi di sini, atau benar-benar dia melanjutkan begini. Nah, itu pentingnya top-down analysis. Ya, saya kan belum membahas ke sana ya, tapi simulasi yang terjadi ketika nih, ini membentur di sini, kok dia bisa break ke atas pada akhirnya. Hipotesis yang paling pertama yang saya bisa katakan adalah lihat analisa di time frame yang lebih besar. Begitu. Oke. Itukah yang dimaksud Pak Denny? Ya beli gitu. Kopi beli. Ya. Lalu kalau misalkan begini nih, ini saya pasang stop loss di sini, ternyata dia naik, lalu drop lagi. Pernah nggak Itu saya lihat? itu yang begitu beli. Saya itu ngalaminnya begitu. Nah, jika biasanya di atas high ini ada demand, nih, biasanya begitu, ya, dia belum full demand ini keambil, ini, ya, jadi nah, di sini nih ada demand nih, ini nanti kita belajar supply demand juga, oke. Dia belum full ngambil demand ini, ya, jadi dia cuma nyepaik aja di sini nih. Nah, jika kawan-kawan melihat high nomor 1 seperti ini, ada demand di atasnya, better di atas demand taruhnya stop loss. Gitu. Capture liquidity, ya beli itu. Bisa juga, jadi begini, dari 1, ke 2, ke 3, ke 4, 1, 2, 4 ya, ini habis ordernya. Saya clearin lagi ya. Jadi misalkan begini. Ini kita ngomong demand ya. Nah, oke. Ini demand. Ini asumsinya nggak kena ya. Asumsinya nggak kena ini ya. Ini liquidity. Ya. Ketika dia naik begini, di grab nih liquidity-nya. 16 nih. Padahal di sini high-nya. Karena ada demand di sini yang belum di break. Dia hanya break saja high-nya.
Lalu seperti itu. Ya, sering nggak ketemu begini? Sering beli, sering. Ya, Anda harus perhatikan demand kalau dalam kondisi bearish ya, atau supply dalam kondisi bullish. Demand di atasnya ini akan menjadi penghalang. Ya, padahal di sini high. Apalagi nih yang begini nih. Dia break-nya kecil banget, breakout-nya kecil banget di sini. Bodinya close di atasnya high, kecil tapi tidak tidak tegas ya, kecil. Tapi dia kelihatan clear banget breakout. Cuman di sini ada demand. Nah, demand-nya disentuh. Dan di sini ini liquidity nih. Liquidity itu artinya di high ini, ya kalau nanti kita akan belajar order block, di high ini sudah tidak ada demand atau supply, demand yang ada ordernya. Artinya di sini sudah keserap. Di sini sudah keserap. Ordernya habis di sini, dia grab liquidity-nya, di sini ada demand, maka dia follow lagi. Nah, kita belum ngomong sampai sana. Ya. Ini kita ngomong soal market structure dulu. Siap beli. Ya. Kalau sampai sana itu nanti itu akan kita masuk ke arah supply demand, ya. Support resistan aja kita belum ngomong. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Beli izin balik lagi ke yang awal tadi mengenai market structure, berarti di contoh yang ini itu ketika break nomor 4 itu sebutannya inducement ya beli. Terus Iya, kita belum bisa bilang high 2 karena belum ada break of structure di sini. betul, betul. Oke. Karena begini, ketika dia break nomor 4, harga mungkin aja naik lagi kan? Nah, itu logikanya. Maka ini nomor 11 tidak bisa kita katakan sebagai high 2. High 2 terbentuk triggernya jika nomor 6 ini di break. Drop nomor 6 ini di break, maka high 2 ini bisa kita katakan, nomor 13 bisa kita katakan sebagai high 2. Jadi logikanya di sana. Oke, makasih beli. Oke, sama-sama. Silakan yang lain jika ada pertanyaan. Nah, begini ya. Itu kan ada di Discord itu ada playlist ya. Playlist soal candle talk ya, market structure. Coba post di sana. Kawan-kawan menemukan structure yang kiranya itu bisa itu menjadi permasalahan buat kawan-kawan. Nah, silakan diposting di sana, ya. Jadi supaya apa yang saya sampaikan ini kawan-kawan juga benar-benar ada progresnya gitu loh. Nah, karena saya beberapa kali kan kasih PR juga, cuman belum ada yang posting-posting juga. Sebenarnya baiknya kawan-kawan coba deh cari setelah ini tuh capturing market structure baik itu bearish atau bullish, ya masing-masing 5, ya entah itu menggunakan handphone, kasih plot di mana high di mana low, ya dari sana saya bisa menilai bahwa oh sejauh mana kawan-kawan memahami penjelasan saya, ya. Dan saya juga bisa mengkoreksi diri jika misalkan ada penjelasan-penjelasan yang kurang bisa ditangkap dengan baik, gitu. Di time frame berapa beli? Time frame manapun, kita tidak ngomong time frame dulu. Kita yang fokusnya di bagian strukturnya.
Oke, di mana high, di mana low, ya. Lalu di mana inducement. Nah, di sini saya belum ngomong detail soal inducement ya. Nah, ya tak apa. Sepemahaman kawan-kawan dulu aja pakai inducement itu seperti apa, tangkapannya seperti apa, ya. Sudah ketemu di high dilemma. Ada kok pokoknya itu di apa ya, di Candlestock di Candletalk apa di edukasi ya. Ya, coba pause di sana masing-masing 5 deh. Kan nggak susah. Nah, minggu depan kita bahas lagi, ya. Oke. 5 market structure ya, 5 market structure. Entah itu break of structure atau change of character. Masing-masing 5 bearish dan bullish ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Oke, siap. Saya benar-benar mau belajar. Siap. Ini siapa nih Zoom? Bu Devi ya? Nanti di post di sana ya. Saya ingin lihat sepemahamannya sampai mana. Oke, ada pertanyaan lagi? Recording Zoom nanti diupload. Nanti diupload. Nanti diupload di bagian di YouTube kita uploadnya, di YouTube Premium ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, ya, saya rasa ini sudah 1 jam lebih, ya. Kita akan lanjut lagi minggu depan, ya. Tolong kawan-kawan serius mempelajari, ya, dan diikuti setiap minggu. Saya tidak ingin juga apa yang saya sampaikan sia-sia. Maka dari itu, tolong kawan-kawan post saja di channel YouTube di channel YouTube di channel Discord-nya yang di bagian edukasi ya, nanti kita akan bahas di sana masalah-masalah yang muncul. Oke. Mungkin sekian dulu ya kawan-kawan. Terima kasih telah bergabung dan selamat beristirahat ya. Happy weekend. Kita jumpa lagi minggu depan. Oke, bye.